sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan perkotaan dalam bidang teknik sipil. Saya sendiri adalah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aldi Yudatama, NPM 1831438. Saya dari mahasiswa teknik sipil angkatan 18. Nah, pembahasan saya kali ini yaitu tentang perencanaan perkotaan dalam bidang teknik sipil. Yang pertama, pengertian dari perencanaan perkotaan itu sendiri. Perencanaan perkotaan adalah perencanaan tata ruang kota yang mencakup segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kota yaitu pembuatan gambaran pola lingkungan fisik yang ada dan hubungan ruang kota dengan fungsi yang saling berkaitan. Karena perencanaan berkaitan erat dengan bidang teknik sipil, yang nantinya akan melakukan perencanaan dalam bidang teknik sipil itu nanti akan ada perencanaan gedung segala macam gitu sebelum pembangunan dalam proyek dilaksanakan. Dalam bidang perencanaan perkotaan ini lebih ke arah desain dari bangunan dalam proyek yang nantinya akan dibangun untuk tata ruang yang di dalam kota dan mempunyai fungsi bangunan dalam perkotaan yang berbeda-beda, misalkan fungsi dari gedung, rumah tinggal dan segala macamnya. Nah, ini adalah pentingnya perencanaan perkotaan dalam bidang teknik sipil. Yang pertama yaitu pentingnya penataan ruang dalam suatu wilayah antara lain, yaitu pertama untuk meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah, baik aparat pemerintah daerah, lembaga legislatif dan yudikatif maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat, agar rencana kota ruang dapat ditaati oleh semua pihak. Kemudian memaksimalkan pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, terutama dalam pemanfaatan fungsi irigasi dan kawasan-kawasan lindung. Yang kedua, untuk meningkatkan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam lingkungan, seperti memaksimalkan perlindungan terhadap tanah, air, flora dan fauna, fungsi pemukiman, fungsi pertanian dan fungsi lainnya. Yang ketiga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, diantaranya adalah untuk memperkokoh ketahanan nasional berdasarkan wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Nah, bila pelaksanaan tata ruang dilaksanakan secara konsekuen dan bijaksana, maka penataan ruang dalam suatu wilayah pastinya akan sangat efektif dan dalam mencegah berbagai kerusakan lingkungan. Pemanfaatan ruang yang baik dalam upaya memaksimalkan kondisi lingkungan dan sesuai dengan perencanaan dapat menjadi salah satu aspek dalam rangka menghindari pengelolaan tersebut. Nah, ini fungsi perencanaan perkotaan. Tadi adalah pentingnya, sekarang adalah fungsinya. Fungsinya yaitu sebagai acuan dalam pengelolaan ruang atau pengembangan wilayah kota. Yang kedua, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota. Yang ketiga, acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Yang keempat, pedoman untuk penyusunan secara rinci rencana rinci tata ruang di wilayah kota. Yang kelima, dasar pengendalian penguatan ruang dalam penataan pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dan yang terakhir yaitu acuan dalam administrasi pertahanan. Ya, kita lanjut. Apa kaitannya perencanaan kota dengan teknik sipil? Nah, ini dalam bidang teknik sipil itu walaupun tidak begitu lebih ke menghitung kebutuhan segala macam. Nah, karena dengan adanya mata kuliah perencanaan perkotaan ini, itu bisa membuat mahasiswa di teknik sipil ini bisa mengembangkan bakatnya, walaupun lebih kehitungan, tapi bisa merencanakan bangunan, setidaknya itu membaca gambar, memahami gambar itu membaca gambar yang ada di perencanaan tersebut. Nah, perencanaan kota ini sendiri itu kan sebagai tata ruang.
Nah, sebelum dibangun kan harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, ini adalah kaitannya, yaitu teknik sipil juga bisa berkolaborasi dengan perencanaan kota itu sendiri. Bisa bisa lebih mengerti tentang tata ruang di dalam kota itu sendiri gitu. Nah, dengan adanya ilmu tentang perencanaan kota ini dapat membantu mahasiswa di bidang teknik sipil untuk bisa mempelajari detail-detail tata ruangnya dalam kota, dan bisa sebagai bekal dalam bekerja jika melakukan perencanaan kota tersebut gitu. Nah, ini adalah contohnya. Yang selanjutnya adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh yang saya ambil dari Google. Walaupun seperti ini agak ribet sepertinya mungkin, tapi bisa untuk mahasiswa teknik sipil bisa mempelajari dan bisa merencanakan tata ruang dari wilayah atau kota tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Aldi Ratama. Saya mohon jika ada salah-salah kata, jika saya menjelaskannya kurang tepat atau kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.